Selamat datang di Iko Berita Tahapo-hapo. Masih bersama saya Denoy. Saya Den Sky. Kami selalu hadir di Jack TV setiap hari Rabu jam 8 malam. 8 malam. Buat teman-teman tetap pantengin terus kami berdua ya. Karena kita selalu membawakan berita-berita ter-up-to-date yang ada di Provinsi Jambi. Ya, jangan bosan-bosan. Tetap tonton terus Iko Berita Tahapo-hapo. Ya, masih di Iko Berita Tahapo-hapo. Ya, berita-berita terupdate dan terhangat, Bang. Ya, di Jack TV inspirasi kita. Dan kita langsung masuk ke berita yang pertama, Den. Ya, berita yang pertama apa, Bang? Terekam CCTV warga. Maling keluar usai mencuri di rumah warga. Ini kejadiannya di Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat ya. Pencurian di dalam rumah kembali terjadi di Jalan Kelapa RT 09 Kelurahan Sriwijaya Tanjung Jabung Barat. Dan terekam CCTV pencuri atau maling melintas ketika usai mencuri. Atas kejadian tersebut pemilik rumah mengalami kerugian mencapai jutaan rupiah. Macam mana beritanya? Iko dia beritanya. Dari video rekaman CCTV milik warga terlihat video berdurasi 49 detik tersebut. Pencuri rumah warga melintasi Jalan Kelapa tepatnya di dekat masjid di RT 09. Dari rekaman CCTV tersebut terlihat jelas pencuri tersebut berjalan dengan santai di Jalan Kelapa. Pencuri tersebut menggunakan baju kaos merah, menggunakan tas dukung dan membawa karung putih. Ketua RT 09 Husni mengatakan ia menerima info dari warganya sekitar pukul 6 sore, di mana barang yang dicuri tersebut merupakan barang elektronik seperti laptop, tablet, tumbler, dan uang tunai Rp150.000. Pada saat kejadian tersebut, rumah warga dalam keadaan kosong. Kejadian baru diketahui ketika pemilik rumah pulang ke rumah. Sore jam 6. Dekat jam 6 ya. 6. Dekat maghrib Ini apa yang diambilnya Pak RT? Yang jelasnya dari korban itu yang jelasnya laptop. Laptop ya, yang dianinya. Laptop sudah itu sama tumblernya. Uang tunai sekitar 150.000. Berarti di wilayah lingkungan kita baru ini terjadi atau sudah RT? Baru ini. Baru ini ya. Karena kita kan setiap malamnya kan ada ronda malam. Ronda ya. Ya kan. Nah, itu juga kan kejadian kan di luar ronda kan. Berarti kondisinya tuh rumah tuh kosong atau gimana kalau pengakuan dari warga kita? Rumah tuh dikatakan kosong. Ya kan. Pas diambil tuh ya. Ya, diambil kosong. Berarti wajah pun terekam CCTV Pak RT ya? Ada. CCTV mana tuh Pak RT? Dari masjid atau warga sekitar? Oh, yang di masjid sama yang di warga. Nah, yang di dekat pos kamling. Oke. Atas kejadian tersebut, ia menghimbau masyarakat di lingkungan RT-nya tetap waspada. Surya Kurniawan, Jack TV melaporkan. Nah, itu dia beritanya. Itu dia beritanya, Bang. Iya. Itu bahaya maling sekarang nih. Bawa tas dia, Bang, sama karung. Banyak berarti yang dibawanya, Bang. Berarti emang niat dia. Emang niat. Tapi dia bawa karung itu untuk apa? Untuk naruh laptop, Bang. Sama tablet tadi di karung. Yang tas untuk taruh duit. Dia pikir tuh duitnya banyak, Bang. Rupanya cepet limpul. cepet limpul. Jadi lah, Jangan kosong nih aneh kan? Ya paling nggak dipakai dia buat nyelot. Iya, mana bisa. Tapi ini tablet sama laptop tergantung mereknya lagi. Kalau mereknya yang oke, dia bisa dapat puluhan juta, Pak. Oh iya, bisa juga. Ya. Terus juga tumbler dia kan nggak tahu nih tumbler apa nih. Oh, bisa sih kurkekel. Cikel. Apa tumbler yang dapat hadiah jogging tuh? Bisa yang di Car Free Day. Iya, yang. Tapi ini sudah dapat belum, Bang, malingnya? Malingnya ini masih belum dapat. Wah, meresahkan dong, meresahkan warga dong. Sangat meresahkan. Jadi buat teman-teman yang rumahnya kosong tuh tetap berhati-hati ya. Terutama teman-teman yang ada di Kuala Tungkal tetap safety dan hati-hati. Kalau bisa begadang, jangan tidur. Iya. Karena ini lagi panas nih Kuala Tungkal, Bang. Di RT itu rondanya dijalankan lagi. Di jalan di rolling ya kan. Ya. RT pemuda-pemuda aktif semua begadang, jangan ada yang tidur dalam seminggu nih. Ini harus ditangkap, Bang. Tapi masalahnya ronda kan malam.
Dia maling jam 6 sore. Oh, ini sore. Jam 6 sore dia. Wah, ini berarti maling out of the box. Keluar dari zona yang biasa ya nih. Iya, nah itu juga memang sekarang nih buat maling juga hati-hati lah kan. Kok maling hati-hati sih? Muka kok nampak. Oh iya, maling, CCTV ya kan? harus pintar, tengok ada CCTV yang beda. Iya. Kalau jangan urungin lah niat tuh. Iya, sama kayak dulu tuh waktu zaman aku kecil-kecil udah Iya. beli bawa duit 5.000 itu aku bisa dapat mie, bisa dapat sikat gigi, minyak, beras, apa segala macam dengan duit 5.000. Cuman buat duit 5.000 ya, Bang. Zaman dulu, sekarang udah bisa lagi. Iya, karena kan zaman sekarang kan serba mahal, Bang. Nah, juga ada CCTV. Oh, ya maling. Aku pikir murah tadi. Aduh, jahanam. Ya, kita lanjut ke berita kita. Oke, Bang, berita kedua. Nah. Ini ada seorang remaja yang tabrak truk rusak di pinggir jalan, Bang. Kejadian di Muaro Jambi. Ini sangat memprihatinkan sih sebenarnya. Ya, pukul 7.20 WIB, kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Jalan Jambi Palembang RT 02 Desa Nagasari, Kecamatan Mestong yang melibatkan seorang remaja 16 tahun yang mengalami luka-luka setelah menabrak truk yang terparkir di pinggir jalan. Mau tahu beritanya kah? Ikut dia beritanya. Inilah video amatir yang direkam warga saat terjadi kecelakaan lalu lintas di RT 02 Desa Nagasari, Kecamatan Mestong. Kecelakaan ini melibatkan sepeda motor Yamaha Mio BH5438 VB yang dikendarai oleh remaja inisial DCM 16 tahun asal Sungai Landai yang menabrak truk Colt diesel BH8478MW yang terparkir karena mengalami kerusakan pecah ban dan patah baut roda. Disampaikan oleh Kanit Gakum Satlantas Polres Muaro Jambi, Aibtu Suwondo, menjelaskan bahwa truk yang diparkir berada di jalur kiri, sedangkan motor datang dari arah Palembang menuju Jambi. Ketika hendak mendahului kendaraan di depannya, motor justru menabrak bagian belakang truk yang terparkir di lajur kiri jalan. Kondisi jalan di lokasi kejadian lurus, beraspal baik, terdapat rambu-rambu dan marka kuning tidak terputus. Lingkungan sekitar juga dekat dengan permukiman warga. Kalau kecelakaan tadi pagi itu kebetulan anak sekolah itu berangkat sekolah, kemudian pada saat di TKP itu beriringan dengan mobil jenis truk. Tiba-tiba di depan itu ada mobil yang parkir, mobil rusak parkir di bahu jalan tapi sedikit makan jalan. Mobil yang di depannya ini tiba-tiba ngambil ke kanan. Akhirnya anak ini kaget, ada mobil yang rusak tadi. Ngerem cuma tidak terkendali, akhirnya ngantam bagian belakang mobil truk yang rambu-rambu ada tapi hanya dipasang daun-daun. Jadi daunan itu dipasang di pinggir mobil truk itu memang sebagai rambu-rambu darurat gitu kan. Tapi anak-anak itu terjebak dengan mobil yang ada di depannya tadi. Untuk sementara sih anak-anaknya dirawat di Puskesmas Tempino. Diketahui dari pemeriksaan kedua pengendara tidak memiliki SIM, kerugian materi akibat insiden ini ditaksir mencapai 7 juta rupiah. Pihak kepolisian telah melakukan tindakan berupa mendatangi lokasi, olah TKP, pencatatan saksi, mengamankan barang bukti, serta mengecek kondisi korban di rumah sakit. Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan. Nah, itu dia beritanya, Bang. Oh iya, jadi buat teman-teman semuanya berhati-hati. Tetap hati-hati, tetap safety. Kita harus tengok kiri kanan. Iya. Ini kan mobil terparkir, Bang, ini ditabrak. Iya, jadi masalahnya dia mobil truk parkir, dia buntutin di belakang mobil lagi, mobil jalan. Pas mobil tuh ngelak, Pas mobil tuh ngelak, dia udah bisa ngerem lagi, udah nampak, kompor ya. Langsung. Jadi kebablasan ya. Langsung nyaca. Itu kan Yalah. juga mungkin mobil yang parkir itu juga dado ini rambu-rambunya tidak terlalu kuat. Harusnya dia taruh rambu-rambu atau batang-batang supaya orang-orang tuh tahu. Ya, sekitar kalau 10 di meter. ada lagi mobil yang mogok. Iya. Kan? Ini kan bahaya, Bang, mencelakai seseorang jadinya dia. Iya, jadi anak yang mau berangkat sekolah jadinya terluka. Iya, ya kan? terluka. Ini anak yang mau berangkat kuliah nih sih kayaknya, Bang, 720 nih. 720 ya. Iya. 16 tahun, 16. masih anak SMA. Oh iya, ini SMA ya. Iya. Karena tadi tuh baju bebas soalnya. Ya, jadi hati-hati buat teman-teman semua. Ya, ya tetap kan? safety, tetap melihat kondisi keadaan jalan, kontrol jalan, kondisi motor juga dicek, Bang. Ya. Harus safety lah pokoknya. Ya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, Bang, dengan anak remaja 16 tahun nih. Mudah-mudahan cepat sembuh. Iya, cepat ya sembuh. kan? Kami doain sama-sama cepat sembuh. Karena Indonesia masih butuh Anda ya. Ya, Indonesia masih butuh pemuda, Bang. Iya.
Oke, kita break dulu nih Bang. Kita break dulu. Break dance. Break dulu. Tetap di Iko Berita. Hapo. Masih di Iko Berita. Hapo. Ya, kita lanjut ke berita selanjutnya deh. Kita lanjut Bang. Ya, Bang. Ini tentang bukan. Ini tentang tempat ikonik di Jambi. Itu ditabrak nih oleh Tugboat. Ya, ini berita ini Tugboat tabrak jembatan Gentala Arasi. Warga jembatan agar segera diperbaiki untuk keselamatan pengguna jembatan. Atas insiden kapal tugboat bernama Equator 5 yang bermuatan batu bara menabrak tiang vendor jembatan Gentala Arasi di Sungai Batanghari. Ya, warga berharap jembatan agar segera diperbaiki demi keselamatan pengguna jembatan. Oke. Macam mana beritanya? Iko dia beritanya. Kapal tugboat bernama Equator 5 yang bermuatan batu bara menabrak tiang vendor jembatan Gentala Aras di Sungai Batanghari, kawasan Pelayangan, Kota Jambi, Kamis 8 Mei 2025 lalu. Video kejadian tersebut sempat viral di media sosial. Dalam insiden tersebut, menyebabkan tiang vendor jembatan Gentala Aras tersebut miring dan mengalami kerusakan. Menurut keterangan saksi, Ian menyebutkan, kejadian ini terjadi sekitar pukul 15.45, di mana ketika berada lebih kurang 500 meter dari jembatan Gentala Aras. Info yang diketahui, kapal yang dibantu Asis TP Sumber 4 akan melewati jembatan. Kondisi cuaca tersebut sedang diguyur hujan yang cukup deras dan mengakibatkan angin kencang. Lebih lanjut, ia berharap agar jembatan tersebut segera diperbaiki demi keselamatan para pengguna jembatan tersebut. Mengingat banyaknya warga lalu lalang di mana saat ini musim hujan dan angin kencang beresiko untuk membuat jembatan roboh. Jam 4 kurang lah Bang, jam 4 kurang sekitar kurang 15 menit lah. Kalau saya lihat dari angin kencang itu kan, nah itu yang hujan lebatnya? Oh, lebat hujan, angin kan pas ke situ pulau arah kan. Itu kondisi tugboatnya sendiri gimana tuh waktu ya, kapal asisnya ada, kapal asis, cuman ya mungkin asisnya nggak kuat juga lah karena angin kencang. Kapal dari tongkang itu kan pisah tuh. Waktu tabrak itu kan lekat itu tongkang sama pengaman itu kan. Banyaklah bantuan kapal dari situ kan, mungkin kapal-kapal yang asis-asis itu kan. Ada sekitar 3 biji aku lihat kan. Ada batu yang kecil-kecil. Ini apa? Kemarin yang ditumbur apa Bang ya? Yang ditumburnya apa tuh? Yang ditumburnya itu yang pengamannya itu. Pengamannya kan? Pengamannya itu. Mungkin kalau tongkang melari tadi mungkin ambruk lah mungkin lah. Itu sempat ada kayak kerusakan ya Bang? Rusak lah kalau bisa kan. Itu harapan kita Bang? Ya harapan kita kalau bisa yang ada dibaik lah kan. Biar masyarakat bisa lewat kan. Untuk keselamatan ya pengguna jalan ya Bang? Ya, gitu kan. Intinya pihak PT tanggung jawab lah. Tanggung jawab lah pihak PT kan. Sekarang ya yang jelasnya tanggung jawab lah pihak PT, soalnya sudah tahu semua kan. Kemarin sudah masuk apa nih kan. Waktu kejadian itu kemarin ada air turun nggak Bang? Ada, sudah kejadian. Nah aku lihat tuh berapa kapal lah yang air karet yang kejar sana kan. Sudah cek sini langsung kejar sana kan. Sempat dikejar ya Bang ya? Sampai dikejar kan. Oke, siap. Siapa? Ian. Terpisah dari itu, insiden ini telah ditangani di Polairut Polda Jambi, yang di mana seorang nahkoda dan pandu kapal sudah diamankan di Polairut Polda Jambi. Heru Syaputra, JEK TV melaporkan. Nah, itu dia beritanya. Kacau Bang. Tugboat. Iya. Ada brak Gentala Arasi. Iya. Itu tuh ikon Jambi loh. Jambi. Jangan diganggu-ganggu. Ya itulah dilemanya sekarang Bang memang. Ya namanya batu bara nih mau lewat darat nggak boleh, lewat
laut nabrak lewat sungai. Lewat sungai. Yo. Yang paling cocok tuh lewat helikopter. Nah, juga. Nah, itu yang paling cocok sih. Bahaya juga. Itu juga. Solusinya kayak mana sih sebenarnya, Bang? Apa? Masalah ini. Solusinya tuh sebenarnya apa ada nih solusinya? Iya, gimana tuh, Bang? Cuman kan biarlah kaget baik. Tunggu kita jadi pimpinan. Jangan kita keluarkan sendiri, Bang. Nanti strategi kita diambil orang. Diambil orang, ya kan. Sebagai pengusaha batu bara. Aduh, semoga cepat diperbaiki karena itu tuh jembatan yang sangat ikonik dan strategis itu buat setiap hari itu ribuan orang lalu lalang di atas jembatan itu. Ada wisatawan lokal dan wisatawan asing sering di situ. Itu. Dan merchandise seperti baju itu dijual semua di jembatan itu, Bang. Memang sekarang tuh pusat wisata itu ada di Gendalaras. Kalau sempat ini rubuh gara-gara ditabrak top ini kan kacau. Jambi kehilangan ikon, Bang. Jambi kehilangan ikon yang dibuat sama Bapak Gubernur dulu. Ya, HBA ya kan. Nah, kita lanjut ke berita selanjutnya, Den. Oke. Protes jalan rusak, warga Bagan Peti tanam pohon dan memancing di badan jalan. Ini tanam pohon peti bukan? Bukanlah, Bang. Walaupun dia di Bagan Peti, tapi tidak tanam pohon peti. Hanya tanam pohon saja. Begini beritanya, Bang. Sebagai bentuk protes dengan kondisi jalan yang rusak parah, warga di Kelurahan Bagan Peti menggelar aksi penanaman pohon dan memancing ikan di badan jalan. Warga berharap jalan yang rusak dapat diperbaiki karena kondisi jalan berlubang telah berlangsung 2 tahun. Mau tahu beritanya? Ikut dia beritanya. Warga RT 11 Kelurahan Bagan Peti, Kecamatan Lambarajo, Kota Jambi menggelar aksi penanaman pohon di tengah badan jalan. Aksi ini bentuk protes mereka kepada pemerintah yang tidak kunjung memperbaiki infrastruktur jalan yang berbatasan antara Kelurahan Bagan Peti dengan Kelurahan Pinang Merah. Terpantau Minggu pagi 4 Mei 2025, warga menanam pohon pisang di badan jalan yang kondisinya rusak parah. Warga tidak hanya menanam pohon, sebagian warga juga melakukan aksi memancing ikan di badan jalan yang berlubang dipenuhi air layaknya kolam. Menurut warga, kondisi jalan yang rusak parah tersebut sepanjang 1 km yang telah berlangsung selama 2 tahun. Warga berharap pemerintah dapat memperbaiki jalan akses utama warga menuju fasilitas umum, baik pendidikan maupun kantor lurah dan camat. Kami sebagai warga sangat prihatin melihat kondisi Jalan Raden Sayuti ini. Dan ini kondisi seperti ini nih lebih kurang 1000 meter atau 1 kilo jalan ini. Dan semuanya seperti inilah kondisinya. Nah inilah makanya kami sebagai warga melaksanakan aksi penanaman batang pisang. Dan ini bentuk kepedulian kami, semoga pemerintah bisa memperhatikan kondisi jalan kami pada saat ini. Dan ini kondisinya lebih kurang 2 tahun seperti ini. Salah seorang pengendara, Saparudin, mengatakan tidak sedikit pengendara terutama ibu-ibu yang terjatuh karena jalan yang licin pasca diguyur hujan. Kondisi jalan yang penuh lubang tentu juga membahayakan warga yang melintas pada malam hari karena penerangan jalan masih minim. Kondisi jalan kita saat ini sangat hancur parah karena kasihan sama emak-emak kalau lewat. Kalau pagi ngantar anak sekolah, kalau siang jemput anak sekolah. Kayak ginilah kondisinya. Harapan warga dan kami jalan ini cepat diperbaiki. Pak, kondisi jalan ini kendaraan kita seperti apa kondisinya, Pak? Kondisi jalan saat ini pas kendaraan lewat itu kasihan. Ada yang terpleset, ada yang jatuh kondisi jalan. Apalagi kalau hari hujan, lampu mati, jalan habis kena hujan, kasihan sama warga yang lewat di sini. Ada yang terpleset, ada yang jatuh. Harapan kami ya pemerintah setempat secepatnya memperbaiki jalan ini. Karena jalan ini jalan di dalam kota Madia jalan ini, Jalan Raden Sayuti. Ini posisinya di RT 11 Kelurahan Bagan Peti didampingi dengan RT 10 Kelurahan Pinang Merah. Nah, harapan kami itu jalan ini diperbaiki secepatnya. Jalan penghubung antar kelurahan ini juga mengganggu aktivitas para petani yang membawa hasil perkebunan mereka dari lahan menuju pasar. Bahkan saat musim penghujan, praktis jalan sulit dilalui karena adanya genangan air di sepanjang jalan yang kondisinya berlubang. Rian Cencen, Cek TV melaporkan. Nah, itu dia harapannya. Itu dia beritanya, Pak. Itu dia. Kayak kata Bapak Saparudin tadi. Saparudin semangat ya kan. Ya, memang
berdedikasi tinggi dia, Bang. Rupanya yang ditanam tuh pohon pisang. Pohon pisang bukan pohon peti. Bukan Walaupun pohon- dia dimakan peti. Ya, berarti bagan pisang. Wow. Baru 2 tahun sih tapi Bang. Ya, tapi sabarlah dulu. Sabar. Ini kan masih pemerintahan yang baru nih. Oh ya, baru mau mulai ya Bang. Baru memulai. Ini termasuk kota ya? Masuk Proyek- kota. Proyek kota ya? Ya. Berarti untuk Pak Maulana dan Pak Diza, mohon diperhatiin Pak Saparudin. Pak Saparudin. Ya, karena Pak Saparudin punya harapan besar Bang. Ya, itu nanti bisa tuh disampaikan sama Pak RT sewaktu retreat. Karena bentar lagi kan Oh, RT retreat ya? Mau retreat RT. Pakai ini juga komcat itu. Tidak. Magelang. di lah kayaknya di hutan kota mungkin hutan kota. Jangan lupa lah kalau ya retreat pakai bawa autan. Ya banyak nyamuk kan soalnya kan. Itu nggak bahas retreat, itu masih di badan jalan Bang. Ya, Mancing, nanam pohon 2 tahun. Di Sabah katanya jalan jelek juga ya? Ya itu kan orang protes itu tanam pohon pisang. Itu malah bikin jalan jadi rusak itu. Iyalah. Malah jadi mengganggu pengguna jalan yang lain. Pengguna jalan. Harusnya kan lubang itu kan bisa dikangkangi oleh mobil karena ada batang pohon itu tidak bisa dikangkangi. Tidak bisa dikangkangin lagi. Harusnya jadi gini dia belok zigzag dia. Terus macam mana supir lagi bawa mobil, tangannya bakal kayak gini nih kalau lagi masak buah pisangnya. Ambil pisang. Ambil pisang. Iya. Menyebabkan Tangan ambil pisang, tangan kiri mancing. Tangan kanan ambil pisang, tangan kiri mancing. Ya. Cakep. Kau memang ku sayang, tapi tidak pancing. Bisa. Lanjut imunitas selanjutnya. Tinggal dimakan peti Bang. Makan sayang. Iya, makan sayang. Oke, itulah harapan dari makan pisang. Harapan dari warga Bagan Peti. Harapan Pak Saparudin. Pak Saparudin. Ya. Pak Saparudin flat. Ya, nah kita yang nanti masuk lagi ke berita selanjutnya, tapi tetap di Iko Berita Tahapo-hapo. Masih di Keberita Tahapo-hapo. Masih bersama saya Denal. Saya Den Sky, yang mana ini adalah collab antara Jack TV dan Stand Up Indo Jambi. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya. Oke, singkat Bang. Kapolresta Jambi tegaskan tak ada toleransi untuk judi online. Judi online atau judol kini menjadi perhatian serius aparat kepolisian di kota Jambi. Kapolresta Jambi Kombes Boy Sultan Binanga Siregar menegaskan tidak ada toleransi bagi pelaku perjudian daring, termasuk jika dilakukan oleh anggota Polri sendiri. Nah, macam mana beritanya? Iko dia beritanya. Komitmen pemberantasan judi online kembali ditegaskan Kapolresta Jambi, Kombes Boy Sultan Binanga Siregar. Meski mengakui sulitnya menangkap pelaku secara langsung, ia menyatakan Polresta Jambi tidak akan tinggal diam menghadapi kejahatan digital ini. Kombes Boy menjelaskan pihaknya saat ini telah membentuk tim siber khusus untuk melakukan patroli digital dan menelusuri jejak pelaku di dunia maya. Langkah ini menjadi bukti keseriusan aparat dalam memburu para pelaku yang kerap beroperasi secara tersembunyi. Boy menyebutkan bahwa semua laporan yang masuk akan ditindaklanjuti. Bahkan ia mengungkapkan ada anggota Polri yang terlibat judi online sebelum dirinya menjabat Kapolresta dan langsung dijatuhi sanksi tegas melalui proses patsus dan sidang disiplin. Ya, untuk judi online sudah perintah dari Bapak Kapolri, diteruskan kembali oleh Bapak Kapolda. Kita tidak akan bermain-main dengan judi online. Ya. Namun rekan-rekan sendiri pahami betul, ya, bahkan Polri ini sampai membentuk tim cyber untuk melaksanakan patroli di di internet ataupun website online. Ya, sangat sulit kita untuk menangkap secara langsung, namun itu bukan alasan kita tidak bekerja. Ya, tentunya semua laporan akan kita tindak lanjuti. Izin Pak, kalau izin kalau ada anggota kita yang dapat main judul, teman-teman sudah tahu ya, rekan-rekan, sudah ada beberapa contoh, bahkan waktu sebelum saya jadi Kapolresta itu sudah ada contoh beberapa anggota yang judi online itu langsung dilaksanakan patsus dan dilaksanakan sidang disiplin.
Selanjutnya, Kapolresta Jambi juga mengajak masyarakat untuk turut aktif melaporkan segala aktivitas mencurigakan terkait perjudian daring. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan digital di wilayah hukum Kota Jambi. Ferry Zulkifli, Cek TV melaporkan. Nah, itu dia beritanya. Terkejut kan kau? Ini membahayakan Bang, memang ini meresahkan. Tapi kalau bisa tuh jangan bukan cuman judi online, judi offline juga judi deh. Online dan offline. Cuman kan sekarang kan yang lagi marah itu judi online, Bang. Ya. Karena judi online ini sudah merambah ke sekolah-sekolah, malah bahkan di keanggotaan kepolisian tadi kata Pak Boy itu ada juga sedang ditertibkan, di pemerintahan pun juga ada Bang. Jadi memang ini semacam hama. Semacam hama, ini Dan wabah. Ini wabah seperti corona. Dan buat teman-teman yang main judi, Sudah ada orang kayu dari judi. Tidak ada yang kayak gitu. Orang kayu yang main judi itu cuma buat senang-senang. Betul. Bukan buat nak kayu. Kamu main judi buat nak kayu. Jangan. Kalau mau kayu, kerja kata investasi itu kerja. Jangan tapi itu salam hormat untuk Pak Boy Bang, yang sudah tegas untuk menertibkan judi online, terutama di sektor dia dulu Bang. Bagaimana anggota-anggota yang terdapat bermain judi akan ditertibkan Bang, ada sidang disiplin. Nah itu bagus tuh. Ini sangat bagus Bang. Coba cek lah Pak, history website. Ya bisa dicek di history website. History website dong bisa ditengok. Kalau ada VPN, HP-nya itu agak dicurigain sih Pak. Sama mutasi rekening setiap anggota tuh. Betul Pak. Dana yang jelas Pak. OVO. Dana OVO. Itu bisa dicek tuh. Kita tahu nih. Oh, ini kau dulu pernah nih. Apakah masih pernah? Story terakhir itu kan tahu lagi Bang. Terus juga masyarakat juga untuk semuanya yang punya anak hati-hati, dilihat terus story anaknya bermain judi online juga Bang, harus dikontrol. Ini kerja kita bersama Bang. Kerja kita untuk memerangi judi online. Karena ini Provinsi Jambi ini peringkat nomor 1 judi online terbesar di Indonesia. Di Indonesia. Iya Bang. Dan buat teman-teman yang ada kawan ke Kamboja, jangan kasih izin. Jangan kasih izin, kacau. Prihatin. Udah tak benar itu kalau dia mau berangkat di Kamboja tuh. Mau ngapain di Kamboja? Tidak admin. Aduh. Lagi Bang. Oke, lanjut selanjutnya Dan. Berita selanjutnya masih dari kepolisian Bang. Polda Jambi peringatkan debt collector untuk tidak menarik kendaraan secara paksa. Praktik penarikan kendaraan secara paksa oleh debt collector kembali menuai sorotan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Manang Sobianti memberikan peringatan keras bahwa tindakan tersebut tidak dapat dilakukan sembarangan, apalagi disertai dengan kekerasan. Di Reskrim Mum Polda Jambi Kombes Manang. Pak Bray. Oke Pak Bray. Mau tahu beritanya? Ika dia beritanya teman-teman. Kasus penarikan kendaraan yang dilakukan secara paksa di jalanan kembali terjadi di Kota Jambi. Dalam sebuah video yang beredar, tampak seorang warga mengalami intimidasi saat kendaraannya ditarik oleh sekelompok debt collector. Merespon hal tersebut, Direktur Reskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Manang Subuti menegaskan bahwa penarikan kendaraan harus sesuai dengan Undang-Undang Fidusia dan tidak boleh disertai kekerasan atau ancaman. Menurut Kombes Manang, eksekusi fidusia harus berdasarkan penetapan pengadilan atau atas dasar kesepakatan sah antara kreditur dan debitur yang terbukti dengan berita acara tertulis. Ini kesempatan juga saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat, termasuk juga debt collector yang ada di Jambi. Ya, upaya-upaya eksekusi fidusia itu ada aturannya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tidak boleh debt collector itu sembarangan menarik, apalagi melakukan pengancaman, melakukan kekerasan, dan upaya-upaya pidana lainnya. Ya, saya himbau pada masyarakat yang memang berurusan dengan debt collector, jangan melakukan perlawanan. Lebih baik masyarakat yang merasa terintimidasi oleh debt collector membuat laporan, ya. Membuat laporan supaya kita bisa kaji apakah peristiwa itu adalah peristiwa pidana atau bukan. Intinya, penarikan kendaraan tersebut diatur dalam undang-undang fidusia, dan itu harus mendapatkan persetujuan ataupun penetapan dari pengadilan, kecuali ada kesepakatan antara debitur dan kreditur. Apabila kedua belah pihak menyepakati adanya penarikan tersebut,
tanda tangan berita acara itu sah. Tapi kalau ketika salah satu pihak debitur tidak setuju dan tidak terima dengan penarikan tersebut, itu harus melalui penetapan pengadilan. Jadi tidak bisa langsung debt collector semena-mena untuk melakukan penarikan, apalagi dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan. Manang juga menegaskan bahwa debt collector hanya bertugas sebagai penagih utang dan tidak memiliki kewenangan hukum untuk melakukan penarikan kendaraan di jalan secara paksa. Ia mengimbau masyarakat yang mengalami kejadian serupa agar tidak ragu melapor ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti secara hukum. Heri Zulkifli, JEK TV, melaporkan. Nah, itu dia berita ya. Oh iya ya Allah, kaget. Kacau kan? Kacau. Itu sama kagetnya kayak kita di stopin mobil kita, motor kita di sama debt kolektor. Ya kan? Stop gitu dia. Kaget. Ya memang ini meresahkan, Bang. Debt collector ini kan memang dia emang itu kan tugas dia. Tugas. Cuman kan nggak boleh yang ada namanya intimidasi atau ancaman. Untuk masyarakat juga harus pintar dan harus cerdas. Bahwasanya ini kejadian ini ada undang-undang fidusia namanya, Bang. Fidusia. Jadi itu diatur semua. Tidak serta-merta debt collector itu bisa menarik sesuka hati dia. Sewenang-wenang itu karena ada aturan mainnya. Ada aturan mainnya. Apalagi misal menarik kendaraan secara paksa, di dalam tuh ada anak kecil, macam mana rasa traumatis anak kecil. Jelas lah. Tarian, Bang. Tarian sama bahkan sampai ada yang pecah-pecahan kaca mobil waktu itu yang di Jawa tuh. Iya. Ada Jambi sih di Jawa. Yang kayak gitu, dia lagi belanja, mobil nak ditarik, lagi ada beras, dia nak balik ke rumah macam mana? Itu kan yang dipikir, pakai logika lah. Logika, memang mending cari kerjaan lain lah. Nah itu kita kan nggak tahu, itu emang dia kebetulan kerjaannya kayak gitu, macam mana lagi deh. Coba kan bisa dengan cara-cara yang lebih soft lah, lebih soft spoken. Mohon maaf, Mbak, motornya mau saya tarik. Boleh? Sambil nodong pisau. Pak Bray ini luar biasa ya, Bang. Pak Bray ya. Respect untuk segala lini sih, Pak Bray. Ya. Ya perhatiannya itu lebih untuk masyarakat Jambi, Bang. Iya, jangankan tentang debt collector, tentang sampah pasar, Pak Bray juga. Pak Bray ini cocok jadi wali kota gitu. Jadi gitu, Bang. Abang ada nggak? Motoran nggak? Ya, alhamdulillah cash. Oh, saya juga Bang cash. Iya ya, Tempo. 3 tahun. Ya, ini kredit. Tempo, Bang. Oke, itu yang segmen kita yang ketiga ya. Ya, segmen ketiga itu teman-teman. Nah, silakan teman-teman yang haus ambil minum dulu karena kita bentar lagi bakal hadir lagi. Ambil cemilan. Ambil cemilan dulu di depan TV. Bentar ya. Kita tetap di sini di Iko Berita. Apa-apa. Iko dia beritanya. Masih di berita. Apa? Ya, masih bersama saya Dera. Saya Denska dari Stand Up Indo Jambi. Jadi buat teman-teman jangan lupa terus pantengin Iko Berita tahap apa setiap hari Rabu jam 8 malam. Jangan bosan-bosan teman-teman. Jangan bosan-bosan. Karena berita-berita ini sangat mantap. Iya, sangat up to date. Yang ada di Provinsi Jambi. Ya, perlu kita ketahui ini berita-berita ini berita pilihan, Bang. Berita-berita premium. Berpil namanya. Berita pilihan. Dan sangat penting untuk dibahas. Sangat penting untuk dibahas. Dan kita membahasnya dengan cara kita sendiri. Dengan cara kita sendiri, aktual. Dan buat teman-teman kalau ada komentar, saran dan kritiknya silakan untuk DM atau komentar di YouTube-nya JEK TV ya. Oke, iya. Linknya ada di sini. Sini gedung biasa. Di belakang gedung. Oke, Bang, lanjut ke berita selanjutnya. Gubernur Al-Haris tinjau dapur umum makan bergizi di Sungai Penuh. Gubernur Jambi Al-Haris meninjau ke lokasi dapur umum khusus untuk program makan bergizi nantinya. Di Kota Sungai Penuh, Gubernur Al-Haris berharap kepada mitra agar menyiapkan dapur yang layak, bersih dan sehat. Karena ini menyangkut dengan kesehatan dan juga gizi. Macam mana beritanya? Iko dia beritanya. Gubernur Jambi Al-Haris meninjau langsung dapur program makan bergizi di Yayasan Pelita Prabu Berjaya Indonesia, Kelurahan Pondok Tinggi, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Selasa 6 Mei 2025.
Kunjungan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Provinsi Jambi guna memastikan pelaksanaan program nasional makan bergizi berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran, khususnya anak-anak sekolah. Dalam kesempatan itu, Gubernur Al-Haris menegaskan pentingnya kesiapan dapur penyedia makanan yang memenuhi standar kesehatan dan gizi. Ia juga mengapresiasi mitra pelaksana program yang telah menyiapkan dapur dan tenaga kerja terlatih. Tentu dapur yang disiapkan oleh tim, oleh mitra ini, dapur yang layak, yang bersih dan sehat. Tenaganya juga bagus, tenaga SDM-nya juga terampil, ahli gizinya mesti ada, ya. Nah makanya memang tidak mudah di daerah itu orang menyiapkan dapur untuk makan bergizi gratis ini. Nah tugas kita pemerintah dan juga TNI, Polri, nah bagaimana ini kita percepat prosesnya, kita dorong, kita bantu masyarakat agar mereka juga terlibat langsung untuk mempercepat ini semua. Launchingnya menunggu nanti petunjuk dari BGN. Ya pasti ini sudah bagus nih, sudah layak untuk kita launching. Al-Haris juga mengajak seluruh unsur pemerintah daerah, TNI, Polri turut mendukung percepatan distribusi makanan bergizi agar manfaat program ini segera dirasakan oleh masyarakat luas. Rian Cencan, JEK TV melaporkan. Nah itu dia beritanya, Dan. Itu dia beritanya, Bang. Luar biasa, Bang. Luar biasa sekali gubernur kita itu, kan. Respect, Bang. Ya, Untuk Jambi 2 periode, Bang. Ya. Haris langsung meninjau ke lokasi dapur umum, Bang. Ya. Di Kerinci. Ya. Di Sungai Penuh. Di Sungai Penuh. Ya. Kerinci. Kan kotanya Sungai Penuh, kabupatennya Kerinci, Bang. Ini dari rangkaian dia kemarin Pertisun. Apa itu? Perjalanan pejabat tidur di dusun. Oh, gitu. Pertisun. Bukan pejabat tidur, perjalanan pejabat tidur di dusun. Perpetisun berarti. Perpetisun. Pokoknya gitulah, Bang. Dan ini Al-Haris langsung ke dapur umum, Bang. Ini program pemerintah pusat. MBG makan bergizi gratis. Iya, ini program Pak Prabowo. Pak Prabowo, Bang. Ya. Bagaimana ini untuk mencegah dari yang namanya stunting untuk anak-anak yang ada di Indonesia, biar jangan seperti kami. Iya, karena kami produk stunting. Karena kita kurang gizi, Bang. Protein kurang. Karena kita zaman dulu udah ada MBG, Bang. Zaman dulu kan ya, makan nasi udah cukup. Ya. Ada yang susu kota atau ditimbang proteinnya kan. Ya, dulu kita kira susu rupanya cuma kental manis, ya kan. Iya, mending kirain rupanya air tajin. Air keras. Nah itu juga untuk pengelola makan gizi bergizi gratis, makan bergizi gratis. Makan gizi bergratis. Ini MBG makan bergizi gratis. Nah, itu hati-hati juga karena ini kan ada beberapa kasus keracunan, makanan tidak sehat, tidak masak. Itu semuanya harus benar-benar diteliti karena emang ini kan proyek besar nih. Proyek besar. Mungkin tak terhingga dan juga panjang kan? Panjang. Ini panjang, sangat panjang. Jadi jangan bosan, terus tetap diteliti terus ini kesehatannya, gizinya segala macam. Jangan sampai ada yang daging ayamnya masih ada merahnya, masih ada darah, nasinya masih ada banyak batu batanya, ya kan? Batu bata? Siapa tahu ada nasi. Batu bata. Kalau batu yang kecil itu masih mending batu bata. Kadang juga ada Bang di paketan itu nasi anak-anak itu, ada yang nggak ada lauknya. Mungkin karena saking banyaknya kan dia sekali produksi tuh kalau untuk Jambi itu sekitar 6.000 kota, Bang. 6.000. Itu masaknya dalam semalam. Itu kota. Itu kota dan Muaro Jambi, Bang. Kota dan Muaro Jambi. Ya, itu 6.000 dimasak dalam waktu semalam, dibantu oleh ini makhluk astral sudah ngikut, Bang. Udah ada benar lagi. Tidak mungkin dalam semalam manusia bisa memasak 6.000 kota, Bang. Iya, dan juga pasti sangat apa ya? Ini kan dibantu oleh kekuatan gaib. Enggak lah. Kamu udah tahu ya? Tahu. Ini sebenarnya rahasia yang tidak perlu aku ceritain, Bang. Ini rahasia negara. Jangan percayain kawan-kawan. Ya. Pokoknya ini makanan memang yang sangat bagus. Semuanya saling mengkoreksi lah. Abang tahu Candi Borobudur kan? Dan kita lanjut ke berita selanjutnya, Dan. Lanjut berita selanjutnya, Dan. Oke, teman-teman, ini berita terakhir, Bang. Ya. Berita terakhir, Kemenak sebut JCH usia tertua 92 tahun dan termuda 21 tahun di Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat. Pada musim haji kali ini di Tanjung Jabung Barat terdapat jumlah
terdapat jamaah calon haji kategori tertua dan termuda, di mana yang tertua yang berangkat di tahun ini berusia 92 tahun, sedangkan yang termuda berusia 21 tahun. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kasih Haji dan Umroh Kemenak Iqbal. Iya. Mau tahu beritanya teman-teman? Itu dia beritanya. Jamaah calon haji yang berangkat menuju Tanah Suci Mekah di seluruh Indonesia tentunya terdapat jamaah calon haji tertua dan termuda. Khusus di Tanjab Barat sendiri terdapat jamaah calon haji yang berusia 92 tahun yang tertua dan termuda berusia 21 tahun. Kasih Haji dan Umroh Kemenak Tanjung Jabung Barat Iqbal mengungkapkan, jemaah tertua ini berasal dari Kecamatan Senyerang bernama Katmuji Muntalib Sanamat, berusia 92 tahun. Sedangkan yang termuda atas nama Baso Abdul Kahar, warga Kecamatan Kuala Betara. Sedangkan untuk total jamaah calon haji lansia yang berumur dari 65 tahun hingga 92 tahun, yakni berjumlah 80 orang. Dan untuk total keseluruhan yang dipastikan berangkat berjumlah 333 orang. Oke, untuk jamaah haji lansia itu yang berusia di atas 80 tahun ke atas itu berjumlah sekitar 15 orang. Dan untuk jamaah haji lansia ada 1 orang itu berusia sekitar 92 tahun atas nama, saya lupa namanya Katmuji kalau tidak salah tadi. Namanya Katmuji, asal dari Senyerang, umur 92 tahun. Kalau yang termuda sendiri Bang? Yang termuda Betara, usia masih 21 tahun, namanya jamaah termuda atas nama Baso Abdul Kahar, usia 21 tahun, asal dari Kecamatan Kuala Betara. Mungkin kalau keseluruhan sendiri jamaah perempuan dan laki-laki berapa Bang jumlahnya? Jamaah haji keseluruhan berjumlah 333 orang dengan rincian laki-laki berjumlah 150 orang, perempuan 183. Ini berarti untuk persiapan sendiri sudah selesai semua itu sudah Bang? Untuk persiapan dokumen administrasi dari kabupaten, alhamdulillah sudah. Kita sudah menyerahkan seluruh paspor, kemudian rekom visa sudah dikirim semua ke embarkasi, ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi. Tinggal menunggu proses pemberangkatan. Kalau ini Kloter 19 diberangkatkan dari Kuala Tungkal pada tanggal 20 Mei. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan. Nah, itu dia beritanya, Bang. JCH, jamaah calon haji. JCH, jamaah calon haji di Tanjung Jabung Barat. Terdapat ada 2 sosok, dua kategori umur, yang tertua 92 tahun dan yang termuda tuh 21 tahun, Bang. 92, 21. Oh, itu nomor bagus. Kita sebagai duta kita harus ini ada kaitannya dengan itu, Bang, sebenarnya, Bang. Iya, ini kan cuman angka yang ini sangat beruntung, anak 21 tahun tuh udah berangkat haji, Bang. Ya, mungkin dia sudah menabung dari beberapa tahun yang lalu. Ya, katanya kan kalau daftar haji tuh, katanya kalau untuk yang reguler, yang biasa itu bisa sampai memakan waktu 15 sampai 20 tahun. Iya, untuk sekarang. Kalau dia ini 21 tahun, berarti umur dia 1 tahun udah didaftarin haji sama orang tua ya, Bang? Ya, atau bisa jadi dia mewakilkan keluarganya yang tidak jadi berangkat haji. Kita kan sebenarnya untuk ibadah nih kita memang harus energik, Bang. Ya, atau dia beli yang paket haji yang ini premium yang cuma nunggu setahun 300 juta. Iya. Ya kan? Mungkin dia kita anak sultan, kita tidak tahu kan. Dan sementara yang tertua 92 tahun, Bang. Kakek dijaga kesehatannya, kakek. Ya kan? Dijaga kesehatan, stamina dijaga. Ini kan akan melalui proses panjang, Bang. Haji ini 40 hari, Bang. 40 hari. Beda dengan umroh. Kalau umroh kan 10 sampai 12 hari. Kalau haji ini 40 hari, Bang. Dia ada yang namanya Sapa Marwah. Sapa Marwah bus ya? Bukan. Apa? Nginap. Nginap di tenda itu. Padang Masyar, Padang Arafah, Karena cuaca di Arab itu kan juga sangat dingin. Sorenya panas, malamnya pagi dingin. siang sore panas, malamnya dingin. Luar biasa, menusuk kalbu. Tapi demi ibadah, Bang, kita harus rela ngapain, Bang. Ya, makanya dari
sekarang sebelum berangkat fisiknya dijaga, makanannya dijaga. Terus juga satu lagi buat calon jemaah haji, jangan bawa alat pancing. Emang ada? Ada calon jemaah haji yang dibuka tasnya. Oh iya, nengok bang di Instagram ada. Dia bawa alat pancing. Dia pikir di situ mau ngapain dia? Ada katik laut, katik sungai. Oh, ada laut merah. Jauh, udah mungkin kita ada mancing. Kalau lagi tawaf dia pergi mancing. Ya, mana tadi yang calon mancing, waduh kacau. Atau dia jangan-jangan mau mancing di kolam Zam-Zam. Oh, mau mancing di kolam Zam-Zam. Ini kan ikannya kan ngeri kan, Bang? Ya, ikannya tuh nila gaib. Tapi ini luar biasa, Bang. Kita kan kepengen juga lah ya, pengen umroh namanya umat Islam ini kan pasti pengen, apalagi nanti kan kita bulan depan mau ngadepin namanya Idul Adha. Idul Adha. Dan juga buat yang lagi ibadah haji, itu nggak usah kalian pikirin oleh-oleh lah. Jangan itu pikirin. Kebanyakan tuh mereka sebelum berangkat udah mikirin oleh-oleh. Oh, jangan, kita harus fokus untuk bagaimana kita ibadah dan bisa sholat di makamnya Rasulullah. Iya, pokoknya fokus ibadah, jangan pikir oleh-oleh. Yang penting kalian pulang dengan semangat. Selamat. Itu keluarga udah happy sebenarnya. Kalaupun ada yang minta oleh-oleh, saran saya beli di Kambangan juga. Nah, masalahnya itu dia belum berangkat, oleh-oleh lah standby di rumah. Kambangan ada, nggak usah repot-repot bawa. Lengkap, mau kurma, mau air Zam-Zam ada semua, Bang. Ya, pokoknya teman-teman fokus ibadah lah. Fokus ibadah. Kakek-kakek, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini. Doain kami berdua bulan depan mau pergi haji. Tahun depan. Insya Allah. Mudah-mudahan ada rezekinya umroh atau haji, ya kan? Minimal umroh lah, Bang, kita ya kan. Ya untuk para donatis yang mau berangkatin kami boleh lah. Di endorse nanti ya kan. Tour and travel Hans apa Aju aja. Masih ke situ. Nah, itulah berita kita hari ini. Selama seminggu ke belakang. Ya, ini berita sepekan, Bang. Berita sepekan belakang. Ini rangkuman dan ini berita-berita premium yang dipilih oleh direksi Jack TV, Bang. Iya. Luar biasa kan? Jadi teman-teman tetap nonton Jack TV, nonton Iko Berita Tahapo setiap hari Rabu jam 8 malam ya. Tetap hanya di mana? Di Jack TV Inspirasi kita. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Say hey.